Rashid dari Manajemen Pendidikan Islam akan sedikit menjelaskan tentang konsep dan perencanaan pembelajaran. Ngomong tentang perencanaan, agaknya setiap manusia ini pasti pernah melakukan atau pernah membuat suatu perencanaan, entah itu dalam segi pendidikan atau misalkan dalam segi karir atau misalkan dari segi finansial itu sendiri. Pasti ada yang namanya perencanaan. Beberapa ahli yang salah satunya dari Bintoro Cokroaminoto dan Prayudi Atmasudirjo, mereka berpendapat senada walaupun memang dengan kalimat yang beda. Mereka berpendapat bahwasanya perencanaan ini adalah suatu proses atau suatu penghitungan akan suatu hal, akan hal-hal yang bakal jadi langkah-langkah nantinya secara sistematis untuk menggapai suatu tujuan tertentu. Dalam konteks pembelajaran itu sendiri agaknya pasti mencakup sama yang namanya tujuan pembelajaran itu sendiri, atau semisalkan mencakup sama yang namanya metode pembelajaran itu sendiri, atau semisalkan pasti mencakup yang namanya media yang akan membantu kita untuk menjalankan metode itu untuk menggapai suatu tujuan tertentu dalam pembelajaran itu sendiri. Beberapa karakteristik yang agaknya melekat dan emang nggak bisa untuk dipisahkan dengan yang namanya perencanaan pembelajaran itu sendiri, pasti salah satunya ada yang namanya kebermaknaan, ada yang namanya relevansi atau kesesuaian, ada yang namanya kepastian, ada yang namanya kesederhanaan. Itu pasti semua mencakup. Tentang ruang lingkup pembelajaran itu dibagi dua menurut hal-hal yang ditinjaunya. Pertama, misalkan menurut tempat dan ruang, dan yang kedua menurut menurut karakteristik atau sifat. Misalkan menurut tempat atau ruang itu kebagi tiga, ada yang namanya skala nasional, ada yang namanya skala regional, dan yang ketiga ada yang namanya skala kelembagaan. Sifat dan karakteristiknya itu kebagi dua, ada yang namanya menurut komprehensif, dan yang kedua ada yang namanya menurut strategik gitu. Sekian untuk materi, konsep, dan perencanaan pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.